Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang sekali pada hari ini bisa menemani sahabat SMA Negeri 4 Cimahi dalam podcast pendidikan Senang 4 Cimahi. Baiklah nih, pada acara ini, di acara obrolan seputar pendidikan, merupakan tempat yang menjadi ruang bagi kita untuk mendiskusikan atau membahas isu-isu hangat nih, sekaitan dengan isu-isu pendidikan ataupun program-program Kemendikbudristek maupun inovasi dan pengembangan yang ada di Semen 4 Cimahi. Baiklah, topik kita kali ini ialah tentang bagaimana sih manajemen sekolah. Nah, khususnya tentang kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Baiklah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial, seorang pengawas pembina yang juga pada kesempatan kali ini menjadi salah satu tim penilai PPKS di SMA Negeri 4 Kota Cimahi ya. Baiklah, mungkin kita kenalan dulu Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ida Suciati Mandiri Sari, di mana saya adalah sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masuk di cabang dinas wilayah 7. Dan kebetulan pada bulan November di akhir tahun 2022 ini mendapatkan tugas sebagai asesor 1 di SMA Negeri 4 Cimahi, yang mana mungkin dalam dikemas kegiatan penilaian prestasi kerja kepala sekolah. Alhamdulillah ya, luar biasa ya tamu kita pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa pula di sini ada Bapak Kepala SMA Negeri 4 Cimahi yang mungkin Bapak bisa menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan PPKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai PPKS dari pengawas SMA dan wilayah 7 dan tidak lupa dari Provinsi Jawa Barat. Tak lain kami dengan hal-hal yang seperti ini tiap tahun saya lakukan. Sudah beberapa tahun saya lakukan. Tapi di SMA ini, meskipun kami baru di sini, alhamdulillah cukup hangat untuk penilaian yang seperti ini. Karena apa? Hangat kami kegembiraan, kegembiraan tidak terhingga dan berharga kami sekali. Karena apa? Kami didukung oleh para manajemen, para guru-guru, Calaka, TU, semua jajaran tentang adanya untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan ini. SMA 4 sungguh-sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Ibu yang tim penilai ini memberikan spot langsung bukan kepada kepala sekolah, tapi kepada rekan-rekan yang ada di sini. Spotnya apa? Yaitu sebentar lagi kita masuk ke IKN, yang lainnya masuk lagi kepada kegiatan-kegiatan yang lain, di antaranya melalui dengan teknologi. Insya Allah melalui bincangan ini kami akan melakukan apa yang diharapkan untuk Dinas Provinsi Jawa Barat menjadi Jabar juara. Insya Allah saya akan bangunkan SMA ini. Alhamdulillah, gambaran dari Ibu Suci, hubungan kami dengan masyarakat, hubungan dengan luar masyarakatnya, hubungan dengan institusi lain, insya Allah kami akan kembangkan kembali. Karena apa? Sayang anak milenial ini untuk menuju 2045. Kalau tidak dibangun hari ini, kapan lagi? Betul. Saya harapan kepada seluruh pengawas, seluruh elemen, seluruh jajaran-jajaran dinas dalam SMA ini harus kita dorong dan rojong untuk pengembangan seperti ini. Karena apa ini? Karena Cimahi bagian selatan jangan diabaikan, jangan dikatakan Cimahi hanya yang di tengah aja, yang di kota saja, tapi yang di kampung ini. Saya salut dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Wilayah Gajah, berantusias besok dan lusa
untuk mempunyai sekolah yang baru. Jadi saya rencanakan insya Allah SMA 7 bersama Pak Wali Kota Cimahi yang begitu mendorongnya. Dan letak-letak daerah yang seperti ini insya Allah di situ tidak akan ada parkir yang parkir insya Allah taman, bahwa di sini karena jalan pendidikan akhirnya nuansa pendidikannya besok dan lusa akan terasa. Itu masukan terkait dengan PPKS. Kami terima kasih. Saya tidak ingin nilai yang sangat besar, tidak, tapi yang saya inginkan adalah akhlak anak dan guru-gurunya secara pedagogik terjadi adanya satu pergeseran, bukan perubahan. Kalau perubahan kita ubah, ini pergeseran dalam perilaku. Maka hak anak dan hak guru ini harus terrealisasikan. Itu ya, Neng, gambarannya. Mudah-mudahan SMA 4 hebat, maju bersama. Amin. Masya Allah, paparan dari Bapak Kepala Sekolah kita ya. Selanjutnya ini Bu, ada 3 hal yang mungkin kita sambil berbicara santai saja ya, sahabat-sahabat semua. Sekaitan dengan kegiatan PKKS kali ini, supaya mungkin sahabat-sahabat di podcast Mantap ini lebih mengetahui lagi sekaitan dengan apa sih PKKS itu, kemudian apa sih poin-poin penting dalam penilaian PKKS itu, dan yang ketiganya, nah baru saja kita telah selesai melaksanakan kegiatan PKKS di Semanta tahun 2002 ini, kira-kira hasil atau gambaran besarnya dengan kegiatan hasil potret ya, hasil potret. Iya. Terima kasih atas bincang-bincang ini. Tadi mungkin secara pribadi saya melihat atau mendengar dan melihat dari pelaksanaan PPKS ini, bagi saya pun ini suatu luar biasa. Dan tadi bincang dengan barusan penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah, yang mana beliau ini baru bisa dihitung bulan ya Pak ya. Beliau ini adalah seorang pemimpin atau kepala sekolah yang baru beberapa bulan saja ada di SMA 4 Cimahi ini, tapi beliau sudah luar biasa memberikan motivasi, dorongan, yaitu dari hasil wawancara dengan para tim tadi PPKS itu ya, hasil wawancara dan juga potret. Saya di sini memposisikan diri dalam SP itu kan sebagai asesor gitulah, keren ya, asesor penilai. Tapi mungkin itu sebagai SP dari Dinas Pendidikan. Tapi saya di sini memposisikan diri, inilah saya seorang ibu, gitu kan. Saya seorang pembimbing. Saya pembinanya saya simpan di belakang, tapi saya ini adalah pembimbing. Karena terus terang saja saya menerapkan itu bukan hanya di saat saya sekarang di sini sebagai tim PPKKS, tapi saya setiap ke sekolah binaan pun selalu mengutamakan pembimbingan. Bagaimana memposisikan, kalau orang tua istilahnya harus membimbing ya, membimbing, mengarahkan, baru mungkin kalau sudah dibimbing, sudah diarahkan menurut wae, nah baru mungkin ada pembinaan. Nah, mungkin itu saya balik gitu ya, jadi pembinaannya saya simpan tidak di pertama gitu. Jadi untuk apa? Lebih kita agar lebih enak, tidak ada sekat antara saya sebagai tim PPKS, yang kata pada istilahnya kadang-kadang mau dinilai teh ngadak-ngadak grogi gitu ya Pak ya kan suka. Nah, jutek gitu. Saya insya Allah, karena terus terang saja kalau kita pada pembelajaran yang menganut atau mengambil dari prinsip Ki Hajar Dewantara, selama ini kan yang kita kenal itu hanya tuturi handayaninya, itu digaungkan itu kan tuturi. Jadi kita hanya mendorong terus, ada dorong gitu ya, tidak melihat mendorong gitu. Tapi nah sekarang dengan adanya Pak Neng yang pertama coba sebelum tuturi handayani, ingarso sing tulodo, terus ing mangun karso tuturi handayani. Nah, jadi sekarang prinsip Ki Hajar Dewantara itu diterapkan semua ketiga prinsip itu. Jadi kita termasuk mungkin salah satunya di dalamnya ada saya, ada Bapak, ada teman-teman, itu bukan hanya mendorong saja, tapi kita juga membimbing, merangkul kepada anak-anak peserta didik kita.
Jadi tidak ada istilah mungkin zaman dulu ya saya duduk nonton dioksidak bari balem gitu ya. Tapi kita tetap melaksanakan pendidikan karakternya dikemukakan, dikedepankan, karena jangan sampai di satu sisi anak sudah pandai kognitifnya, tapi kecerdasan sosial dan kecerdasan kepribadiannya itu mungkin tertinggalkan, yaitu akhlak. Nah itu mungkin ya, nah itu kan kita akhlak. Nah itu kalau ini posisi. Nah sekarang kalau berbicara tentang PPKS, jadi mungkin ini kepada teman-teman juga tadi saya sampaikan bahwa PPKS, ya teman-teman, ibu bapak guru pun harus paham. Jangan hanya Aina mau PPKS, tapi kita harus tahu apa sih aturannya, PPKS itu dari mana aturannya. Nah ini yang pertama, PPKS itu kan dari Permendikbud 28 tahun 2010 yang diganti gitu ya. Ada penggantinya dengan seiring kemajuan zaman, di mana kita bahwa PPKS itu dilaksanakan judulnya penilaian prestasi kerja kepala sekolah gitu kan. Nah dengan judul itu, kenapa sih harus di situ judulnya penilaian prestasi kerja sekolah? Karena seorang kepala sekolah itu adalah merupakan leader, merupakan pemimpin di suatu satuan pendidikan yang dimana di belakangnya punya banyak pasukan yang harus bisa dibimbing, dituntun, diarahkan oleh leader tersebut. Nah, dikemaslah. Nah, tapi jangan sampai juga beranggapan kembali kepala sekolah yang mau dinilainya. Nah, padahal kalau kita nyadar di sana di Permendikbud yang belum kita berbicara di awal dulu ya, bahwa di Permendikbud 28 2010 itu adalah pemimpin kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan gitu ya, atau diberikan jadi angkat jadi kepala sekolah. Nah dengan seiringnya waktu berjalan ke sini terus, sekarang muncul dengan Permen 40 2021 bahwa seorang kepala sekolah itu adalah tugas tambahan, tetapi nah sekarang kan tidak mengajar ya, tidak punya jam ngajar. Kepala sekolah betul-betul memanage ya, betul memanage lembaga atau institusi satuan pendidikan dengan sepenuhnya. Nah ini, jadi kita harus hafal ibu bapak guru itu. Jadi rinciannya seperti apa sih kepala sekolah yang harus dilaksanakan? Memang setiap bulan Pak itu kita punya pengawas pembina ya, kita datang pembimbingan ke sekolah. Nah bukan berarti di akhir tahun sudahlah pengawas juga ada sering kan dia mungkin PPKS anggaran gitu. Nah hilangkan paradigma pemikiran seperti itu. Jadi kita rubah mindset bahwa setiap penilaian itu berarti itu adalah evaluasi. Jangan kalau saya berpendapat begini, sering memberikan arahan, jangan merasa dengan PPKS, kayak nilainya halus berarti kurang nilainya halus berarti bagus, nilainya turun berarti goreng. Nah itu kadang-kadang masih seperti itu, padahal kita yang namanya ingin baik, kita kan berproses terus. Nah kita pun sebagai pengawas pembina berikan progres, arahan kepada kepala sekolah. Nah inilah di hasil PPKKS, inilah hasilnya. Selama itu pengawas pembina setiap bulan datang pembimbingan, pengarahan sampai pembinaan dilaksanakan tidak progresnya. Nah hasilnya dipotret itulah di sana. Gitu. Nah, jadi bukan berarti kepala sekolah kalau begitu ya PPKS itu, tetapi memotret sekolah atau memotret satuan pendidikan yang dimana di dalamnya berarti bukan kepala sekolah saja, seluruh warga SMA Negeri 4 Cimahi ini. Hanya komandannya, nakodanya adalah Bapak Kepala Sekolah. Nah ini, jadi harus paham tentang PPKS ini. Makanya tadi saya luar biasa sekali, tim PPKS-nya solid, dan setiap ditanya bisa menjawab, setiap bisa wawancara pun kita berjalan lancar. Dan terus terang tadi saya lihat program PKG-nya ada, hasil PKG-nya ada, program PKB-nya mana, hasil ininya pun ada, lengkap gitu ya. Hanya mungkin yang namanya kita dengan seiringnya dunia pendidikan ya Pak ya, tadi ada IKN, implementasi kurikulum merdeka. Ya kita sekarang walaupun bagaimana kita belum mencapai kepada sebagai sekolah penggerak,
tapi insya Allah ibu bapak guru harus bisa mengikuti berusaha daftar yang usianya masih memenuhi persyaratan. Nah mungkin di sini walaupun kita masih menggunakan IKM belajar ya, tahap 1 yang IKM belajar, berubah, berbagi. Nah tapi jangan lupa kita menyelipkan prinsip profil pelajar Pancasilanya. Nah tadi saya lihat di dalam penyusunan RPP walaupun kita masih menggunakan kurikulum 13 luar biasa penerapan profil pelajar Pancasilanya. Nah tetap kita menerapkan kepada semua mata pelajaran. Sudah disisip-sisipkan. Nah, kita sedikit demi sedikit dan jangan lupa tadi alhamdulillah juga saya cek ibu bapak sudah membuka akun pembelajarnya gitu ya. Nah, terus dibuka, download, unduh, pelajari termasuk klik PMM-nya untuk kita lebih berlatih. Nah, mungkin di situ Pak, walaupun mungkin saya di sini sebagai pengawas tinggal menghitung bulan gitu ya. Tinggal menghitung bulan, saya ingin memberikan yang terbaik. Dan juga jangan lupa, kita sebagai guru bukan hanya bisa mengajar, mendidik, memberikan pengetahuan, tapi kita jangan lupa juga mengasah, tadi kata Bapak Kepala, akhlak, karakter. Memang itu. Jadi bukan hanya kognitif, karena guru juga harus bisa menerapkan selain 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh ibu bapak guru, kita pun harus bisa ke peserta didik. Jangan sampai peserta didiknya hebat gitu ya, tapi ternyata perilakunya ada kan. Kalau Dina itu masih joker ya, joker itu kan bisa segala macam akalnya, tapi dipakai kejahatan karena itu tidak keseimbangan. Nah makanya kita sama-sama kita bangun pengetahuan bagi peserta didik kita untuk lebih baik, untuk berprestasi, untuk juara, jabar juara. Tapi kita jangan lupa juga karakter kita harus itu sebagai modal dasar, basicnya, dasarnya. Namun bangunan, pondasi tah karakter. Kalau kita bahas satu-satu karakter tuh banyak. Ini mungkin podcast ini bisa seminggu untuk mengupas tuntas tentang karakter, iya kan? Karena karakter itu terdiri dari poin-poinnya, sopan santunnya, etikanya, adat kebaya itu karakter semua. Ada sedikit Bu, pembiasaannya setelah saya terjun ke sini. Pas terjun ke sini ya seperti inilah. Di depan karena banyak lalu dengan masyarakat. Gimana berputar karakter itu. Maka kami dilakukan pembiasaan. Pembiasaan apa? Pembiasaan di sini sudah ada pembiasaan baca Al-Mansur, terus literasi buku. Kalau diibaratkan buku yang saat sekarang, teknologi yang sekarang lebih baik kepada game. Mereka meskipun di kelas, tapi kami setiap Jumat, mudah-mudahan besok bisa setiap hari yang dilakukan. Anak suruh membaca 1 ayat. Ada tagihan. Udah ada tagihan. Iya, tagihan yang anak 1 ayat, terus dibawa anak itu. Ketika tadi pagi kami lupa tadi tidak disampaikan, tadi pagi ke saudara kita, teman kita, sahabat kita lagi ada salah satu bencana sholat Gaib. Nah, sudah sholat Gaib dilakukan bersama kelas 10, 11, 12. Sudah beres sholat Gaib, sholat duha. Alhamdulillah. Karena apa? Tidak manusia yang saat sekarang ini akan lupa pada sholat duha, meminta kepada Allah itu kan hanya kesehatan, rezekinya, terus kesehatan, rezekinya, terus dipindahkan, dibalikkan. Alhamdulillah besok dan lusa SMA 4 ini itu yang dilakukan. Amin. Nanti membentuk yang lain-lain. Kalau sarana dan prasarana saya tidak usah dijelaskan. Sekarang saya sejak datang ke sini terus sudah 20 item yang saya lakukan. Itu tadi luar biasa sekali ya paparannya. Mungkin ada sedikit perbedaan antara bagaimana sih pelaksanaan PPKS di tahun yang lalu dengan tahun sekarang. Pasti mungkin ada beberapa hal yang jadi berbeda. Iya, ada perbedaan dari pelaksanaan PPKS yang sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau dulu kan kita masih mengacu kepada PUL ya, 8 standar per standar ya penilaiannya kalau dulu. Jadi kalau kita ini berbicara perbedaan itu banyak ya, tapi kita kupas
singkat, padat, jelas saja ya, intinya saja. Jadi kita kalau perbedaannya itu, kalau dulu kan per standar itu 8 ya, 8 standar kita kupas sampai dokumen penuh gitu ya. Kalau yang sekarang aplikasi yang baru ini PPKS ini sekarang menjadi 4 komponen ya, di mana 4 komponen itu yang terdiri bagaimana kepemimpinan kepala sekolahnya dengan diri, kepemimpinan diri dan orang lain. Nah itu kan kepemimpinan itu, tapi tetap di dalam pertanyaan hanya dibagi 4 komponen, ternyata di dalamnya anaknya banyak gitu kan ya. Anaknya banyak gitu kan, anaknya banyak. Tapi yang paling utama itu di sana yang dikatakan anaknya banyak itu misalkan apa sih kepemimpinan diri dan orang lain. Nah minimal di sana kan bukti fisik itu dokumen, diantaranya hasil penyusunan EDS atau EVADIR ya, analisis gitu kan, kemudian RKJM, kemudian ke RKT, RKS, kemudian ke KTSP. Itu semua dokumen pegangan atau panduan satuan pendidikan dalam melaksanakan program-programnya yang disinergikan dari program dinas pemerintah, dinas pendidikan, KCD, dan mungkin sekolah itu sendiri. Nah itu mungkin sebagai gambaran gitu ya, itu mah pasti ada gitu ya, walaupun hanya mungkin perbedaannya itu kalau dulu perkebunan, sekarang hanya perkebunan. Nah di sana juga bagaimana di sana seorang pengembangan pemimpinnya itu kepala sekolah sebagai leader itu dalam proses pembelajarannya, manajemennya, kemudian pengelolaannya, pengembangan diri segala macam, dan di mana semua itu terfokus bukan hanya oleh kepala sekolah, tetapi itu adalah satu teamwork yang ada di SMA Negeri 4 Cimahi ini, yang tadi dibuktikan dengan tim yang luar biasa. Amin. Sarenik, sehingga tetapi sahawan. Nah itu. Cek orang mana eta, cek orang lebih gajah. Nah itu. Jadi kita kalau lihat ke sana, mengacu ke sana, memang terus terang saja kalau kita menjadi guru yang betul-betul profesional, jadi kita harus bisa mengembangkan bahwa yang dimaksud dengan guru profesional bukan full sertifikasi, bukan sudah dapat sertifikasi, tapi guru yang profesional itu sudah memiliki, menguasai 4 kompetensi itu dan bisa mengembangkan dan bisa mengimplementasikannya. Itu terutama pedagogik ya Bu ya. Ya, pedagogiknya terutama. Jadi jangan kita mengajar itu harus dengan hati. Dengan hati kita berikan kepada peserta didik itu dengan hati. Kalau kita bekerja dengan hati, insya Allah sakumaha pagawean banyak, sakumaha kita menghadapi berbagai macam masalah dengan anak-anak, insya Allah itu akan menjadi ringan. Kenapa saya berbicara? Karena kan saya juga basicnya sama. Apalagi saya mulai dari guru SD, itu kan SMP, SMA. Jadi istilahnya jenjangnya ini terasa. Nah itu jadi terasa. Kenapa sekarang dengan hati lah, kita dengan hati berikan pelayanan prima. Anggap anak kita ini sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak dan juga rumah kedua bagi kita. Bagaimana supaya nyaman, kita pun bekerja. Enak ibu, bapak di sekolah lihat ruangan acak-acakan, kelas acak betah mah. Nah itu, jadi semua itu ada kembali kepada diri kita Pak sebetulnya. Aturan itu penunjang, kembali aturan pasakumaha ketatnya atau program segimana bagusnya kalau tidak ada niat dari kita sendiri. Nah inilah yang perlu dibangun di warga komunitas SMA 4 yang sudah baik ini, tingkatkan kembali lebih bagus. Tapi tanpa dorongan dari Bunda Susi. Insya Allah kalau saya Pak terus terang mungkin, tapi entong kaget teman saya mah rada cerewet gitu. Mendingan diboga inung cerewet dibanding hidung di badan ku hidung gitu. Rada cerewet gitu ya. Karena apa? Saya prinsipnya begini Pak, saya mau memposisikan diri di binaan itu. Saya tidak mau sebagai pengawas, tapi saya sebagai indung lah. Bagaimana seorang ibu kepada anaknya, kan kalau seorang ibu kepada anaknya, udah rada mengkol seeutik, bisa nabung gitu kan. Udah, nah inilah itu saya seperti itu. Hanya kan semua juga kembali bagaimana penerimaan pribadi masing-masing ya saya. Tapi saya berprinsip selama itu saya masih di dalam koridor regulasi, koridor dalam aturan, saya tidak pernah mundur. Saya akan maju terus memberikan saya ini harus lebih baik dari saya. Dukung Ibu Suci itu SMA 4.
Amin. Dan dapat juara. Nah, ini. Mudah-mudahan SMA 4 ke depannya akan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Nah itu komponen kamu tadi hanya 4, tapi punten anaknya seueur. Tetap hanya anaknya seueur sekarang bagaimana lebih difokuskan kepada inovasi seorang pimpinan. Nah, makanya kan yang namanya seorang pemimpin itu kan memiliki gaya. Pasti kan kepala sekolah yang dulu gayanya seperti ini. Nah itu adalah ritme. Tidak usah dan tidak boleh selalu membanding-bandingkan. Tapi song-song di depan mata kita untuk masa depan kita ke arah yang lebih baik. Itu untuk semangat. Nah, yang ketiga ada. Sudah terjawab Pak. Sudah luar biasa sekali. Banyak hal yang kita dapatkan. Ya mudah-mudahan itu cukup. Tapi kalau bagi saya itu belum cukup membekali bapak guru. Terus terang saja Pak, mungkin saya namanya sepenuh hati, tapi kadang-kadang saya mau masih sekaligus sedikit saja karena misi olah. Cikaci karacak dengan batu lalu jadi lekok lamun disakalikeun ti gorolong. Iya, makanya mendingan sedikit demi sedikit saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Di SMA 4 ini saya motret dokumen saja itu sudah luar biasa. Kemudian saya juga minta mungkin Bapak Kepala Sekolah untuk lebih tadi karena guru apa lain kunaon kok kepribadian jeung kesosial pun. Karena kita orang merupakan selebritis di depan anak, depan orang tua dan lingkungan kadek kita berperilaku bersikap gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya ke depan. Saya suka ngasih tahu kepada guru-guru, Neng, Ibu, kadang-kadang ngaran, kadang-kadang Neng, kadang-kadang yang disuratkan ngaran. Kade eta wadah yang inisiatif sok. Itulah baiklah. Baik Bapak, ini mungkin sebelum kita menutup mungkin ada sedikit menurut Bapak nih ya pelaksanaan PKKS pada hari ini kira-kira berapa persen ataupun bagaimana? Mau dipresentasikan atau mau deskripsikan? Digambarkan tadi Ibu sudah memotret. Kalau dipresentasikan saya tidak bisa dipresentasikan sekian persen kan itu bahwa ini baik orang deskripsikan dalam hal yang seperti ini kami cukup bangga dan luar biasa terhadap siapa, bukan terhadap pembina dan pengawas, pembina dan penting penilai, bukan hanya dia hanya memotret, hanya ini pengembangannya, memberikan masukan-masukan. Yang saya selalu bilang di diskusi ini adalah apa? Nilai kebersamaan yang tidak terbatas. Meskipun kami lahir dari 2 minggu ke belakang harus meninggi susah awalnya, tapi ketika pada saat ini Bunda Suci hanya ini ada karena apa? Berkat kerjasama. Yang saya ketika pada saat ke belakang yang dinilai lain Bapak, tapi institusi dan lembaga. Dan Bapak masa purnawan atau ada penilaian daripada pengawas, nilai yang baik, bagus, itu mah hanya kompensasi. Kami tidak mengharap nilai. Yang saya harapkan ini adalah satu, perubahan, pergeseran perilaku, pembiasaan yang tadinya tidak dibiasa menjadi luar biasa, tapi yang baik. Contoh, anak tadinya antara ngaji jadi ngaji, baru antara sholat jadi sholat, baru tadinya nongkrong, itu geser aja. Lain berubah. Kalau dirubah harus total berubah. Tapi kalau pergeseran satu jadi dua jadi bertahap ya. Proses 3 tahun loh anak ini. Jadi jaminan insya Allah kami didukung oleh rekan-rekan dan guru-guru semua dan didorong oleh pembina pengawas, oleh dengan tim penilai, oleh KCD, oleh DISDI, kan itu. Terus Pak Gubernur saat sekarang ini ngobrol, insya Allah SMA 4 hebat, luar biasa. Terima kasih.
Aduh Bunda, tidak terasa nih waktu sudah di penghujung waktu yang mungkin juga pasti Bunda banyak kesibukan, tapi syukur alhamdulillah nih sahabat-sahabat semua Bunda meluangkan waktunya buat mengisi di podcast Manfaat Cimahi ini ya, luar biasa. Dan mungkin kesimpulannya itu bahwa PKKS itu bukan hanya potret kepala sekolah, tapi potret instansi, betul ya Bu ya? Institusi sekolahnya. Kemudian ada perubahan-perubahan itu bukan berarti berubah, tetapi ada pergeseran menuju yang lebih baik. Aduh, Masya Allah. Tidak terasa ya Bunda ya waktunya. Udah ini ya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol gini nggak kerasa mah. Bisa terus kalau tidak di stop gitu ya. Si kungkung buah batu yang tiba-tiba jatuh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih banyak sama-sama. Terima kasih pada Mohon ya, Tayana. Terus juga anak pernah diketahui ini